John Hartman resmi ditunjuk sebagai pelatih Garuda. 6 pemain dengan jam bermain terbanyak di Eropa langsung dikontak. Berikut kisahnya. Berita resmi mengenai ditunjuknya John Hartman sebagai pelatih baru Garuda menggantikan Patrick Kluivert akhirnya dirilis PSSI di websitenya pada Sabtu 3 Januari 2025. Pelatih berusia 50 tahun ini dalam waktu dekat akan diperkenalkan ke publik lewat konferensi pers PSSI. Kemungkinan John Hartman sedang dalam perjalanan ke Jakarta pasca libur tahun baru ini dan beliau akan secepatnya bertemu PSSI. Setelah itu Pak Erick Thohir akan memperkenalkan beliau secara resmi ke publik. Hartman, seperti yang banyak media sudah kabarkan, akan menukangi Garuda dengan kontrak selama 2 tahun ke depan. Dan jika performa bagus, maka akan ditambah lagi 2 tahun. Gaji yang diperoleh Hartman memang di bawah nominal Sintayong maupun Patrick Kluivert, tetapi PSSI pasti sudah mengetahui kapasitasnya sebagai mantan pelatih Kanada yang meloloskan negara tersebut ke Piala Dunia 2022 Qatar. Setelah dilantik menjadi pelatih Garuda, Hartman langsung dihadapkan pada tugas yang paling berbahaya sedunia. Ya, menjawab keresahan fans Garuda yang rindu prestasi timnas naik lagi. Ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Hartman, dan dia sepertinya sudah mempersiapkan rencana jangka pendek dan panjangnya dengan matang. Sebagai langkah awal, dia akan mulai mengontak pemain-pemain yang masuk dalam radarnya. 6 orang pemain dengan jam terbang tinggi di Eropa akan langsung direkrut ke timnas karena mereka adalah nama-nama pemain dengan kualitas yang terbaik bagi Garuda. Ke-6 nama pemain tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dalam hal menit bermain mereka musim ini. Para pemain timnas Indonesia yang sebagian besar adalah pemain keturunan ini memang memiliki kualitas yang cukup baik di Eropa, sehingga mereka pun menjadi andalan di klub masing-masing. Ada beberapa nama yang mungkin kita semua tak menyangka, ternyata mereka memiliki jam bermain yang sangat banyak di klubnya. Dan hal ini sangat menguntungkan bagi timnas ke depan, karena mereka mendapatkan banyak pengalaman berharga dan juga kompetisi yang sehat. Hal yang menarik, meskipun Kapten Jaitses memiliki kualitas dan potensi yang menjanjikan, dia tidak menempati posisi teratas dalam hal menit bermain. Sebaliknya, ada satu nama yang memiliki menit bermain terbanyak. Siapakah dia? Calvin Verdong, bek kiri Garuda yang kini bermain di Liga Prancis bersama Lille, memulai musim ini dengan harapan besar. Dengan 981 menit bermain, Verdong menunjukkan bahwa ia tetap menjadi bagian penting dalam susunan tim utama klubnya. Sebagai pemain yang berposisi di lini pertahanan, Verdong dituntut untuk konsisten dalam menjaga pertahanan. Menjadi pemain di banyak pertandingan memberi Verdong peluang untuk menunjukkan kemampuannya. Meskipun total menit bermainnya lebih sedikit dibandingkan beberapa rekan satu timnya di timnas. Salah satu faktor yang mempengaruhi menit bermain Verdong adalah peran sentralnya dalam strategi pertahanan Lille. Di awal kedatangannya, pelatihnya tak terlalu sering memainkannya, tetapi dengan kualitas dan cara bermain unik yang ditunjukkannya, pelatihnya kini semakin percaya kepada Verdong dan lebih sering memainkannya. Di tempat latihan, Verdong terus berpacu dengan waktu untuk menunjukkan bahwa dia adalah pemain yang sangat totalitas. Kesungguhannya ini yang membuat pelatih sangat respek kepadanya. Pria pendiam ini memang kebanggaan timnas Indonesia. Emil Audero, penjaga gawang yang membela Cremonese di Serie A Liga Italia, adalah salah satu pemain yang mendapatkan waktu bermain cukup banyak dengan 1.170 menit di musim ini. Sebagai kiper utama, Audero memiliki peran yang sangat vital bagi timnya. Faktor utama yang mempengaruhi jam bermain Audero adalah statusnya sebagai pemain inti di posisi penjaga gawang. Di Serie A, peran kiper adalah salah satu posisi yang tidak mudah tergantikan
kecuali ada alasan serius, seperti cedera atau performa buruk yang konsisten. Audero menunjukkan ketenangan dan keterampilan yang solid dalam menjaga gawang, yang membuat pelatih Cremonese mempercayainya untuk tampil dalam sebagian besar pertandingan liga. Seiring dengan bertambahnya pengalaman dan pemahaman tentang permainan, Audero semakin berkembang dan terus mempertahankan tempatnya sebagai kiper utama. Keputusan pelatih Cremonese untuk menurunkannya di hampir setiap pertandingan menunjukkan betapa pentingnya Audero bagi tim. Di laga-laga besar Cremonese seperti saat melawan AC Milan, Audero menunjukkan bahwa kualitasnya memang sangat baik dan hal ini membuat tim sebesar itu sangat sulit menjebol gawangnya. Jaitzes adalah salah satu pemain yang paling dijagokan dalam timnas Indonesia, memiliki kemampuan teknis yang mumpuni dan kecerdasan taktik. Jaitzes bermain di posisi bek tengah untuk klub Sassuolo di Serie A Liga Italia. Dengan 1.440 menit bermain, Itses tampil dalam banyak pertandingan sebagai starter, mencatatkan kontribusi yang cukup signifikan dalam hal ini bertahan tim. Itses adalah bek yang cepat sekali beradaptasi dengan kondisi klubnya, dan hal ini dia buktikan di Sassuolo. Baru datang dari Venezia di musim panas 2025, Itses langsung bermain layaknya pemain yang sudah lama bermain di sana. Sassuolo sendiri sangat beruntung bisa mendapatkan jasanya Itses. Mereka kini memiliki bek tangguh yang siap mengamankan pertahanan mereka. Hal ini sangat terlihat jelas dari jumlah gol yang musuh bisa sarangkan ke gawang Sassuolo, mengalami penurunan signifikan. Jaitzes memang kualitas top baik di timnas maupun di Sassuolo, karenanya dia selalu mendapatkan menit bermain yang banyak. Kevin Dix, bek serba bisa ini baru saja pindah ke klub Liga Jerman, Borussia Mönchengladbach. Tapi di klub barunya ini, Kevin sudah tercatat memiliki 1.464 menit bermain di musim ini. Sebagai bek kanan yang cepat dan memiliki kemampuan menyerang yang cukup baik, Dix telah menunjukkan ketangguhannya di lini belakang. Dia pun sering dimainkan di posisi bek tengah di Borussia Park, karena Kevin memang mampu memainkannya. Jam bermain yang cukup tinggi ini menandakan bahwa Dix menjadi pilihan utama pelatih dalam susunan pemain. Salah satu alasan dibalik tingginya menit bermain Kevin Dix adalah kemampuannya dalam berkontribusi pada permainan defensif maupun ofensif tim. Dix dikenal memiliki kemampuan dalam membangun serangan dari belakang dan sering ikut membantu dalam pergerakan maju. Dengan kualitas ini, dia menjadi pemain yang tak hanya diandalkan di lini pertahanan, tetapi juga di sektor penyerangan. Oleh karena itu, pelatih memberikan kepercayaan kepada Kevin Dix dengan menurunkannya dalam hampir setiap pertandingan. Dan jangan lupa, Kevin juga memiliki kemampuan yang jarang sekali pemain lain punya, yaitu kemampuan untuk melakukan tendangan penalti dengan sangat baik. Nathan Cho pindah dari Swansea City ke Liga Belanda Eerste Divisie karena jam bermain yang kurang. Kini di klub barunya, Willem II, dia pun mendapatkan apa yang diinginkannya. Pelatihnya menurunkan Nathan sebagai starter di hampir semua pertandingan Willem II. Nathan kini berhasil mencatatkan 1.704 menit bermain pada musim ini. Nathan tampil di berbagai pertandingan dan memegang peran yang cukup penting dalam komposisi tim. Sebagai gelandang serba bisa, kemampuan Nathan untuk mengatur permainan dan memberikan kontribusi ofensif telah menjadi nilai tambah bagi timnya. Nathan memiliki keunggulan dalam hal kreativitas dan penguasaan bola yang baik, sehingga sering dipilih sebagai pemain utama. Dengan pengalaman bermain di liga yang kompetitif, dia terus berkembang dan memperlihatkan kualitas yang dapat diandalkan dalam setiap pertandingan. Menit bermainnya yang tinggi juga dipengaruhi oleh kepercayaan yang diberikan oleh pelatih yang melihat potensi besar dalam dirinya. Kini Nathan mengalami peningkatan kualitas yang signifikan karena jam bermain yang diperolehnya. Dan yang menjadi pemain dengan menit bermain terbanyak di antara rekan-rekannya di timnas Indonesia adalah Dan James dengan total 1.864
65 menit bermain di Eropa. Dan James adalah pemain yang memiliki kualitas luar biasa dan memiliki kepercayaan penuh dari pelatih klubnya. Meskipun dia bermain di posisi yang cukup melelahkan, yaitu di fullback kiri, James selalu berhasil menunjukkan performa yang impresif yang membuatnya menjadi pilihan utama dalam setiap pertandingan. Peran Dan James dalam tim Go Ahead Eagles di Liga Utama Belanda sangatlah penting, mengingat kontribusinya yang tidak hanya dalam hal gol, tetapi juga dalam membantu proses serangan dan membuka ruang bagi rekan-rekannya. Kepercayaan yang diberikan oleh pelatih untuk menurunkannya di hampir setiap pertandingan musim ini membuktikan bahwa James telah mengukuhkan dirinya sebagai salah satu pemain kunci dalam timnya. Di timnas Indonesia dahulu James memang adalah pelapis Calvin Verdong di posisi fullback kiri, tetapi kemungkinan ke depan persaingan untuk memperoleh posisi starter akan sangat sengit. Mengingat James kini semakin menunjukkan peningkatan kualitas di Go Ahead Eagles. Secara keseluruhan, menit bermain para pemain timnas Indonesia di klub-klub Eropa ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, dari kualitas pemain, peran mereka dalam tim, hingga kompetisi di posisi tertentu. Yang menarik, meskipun Jait Ses adalah kapten timnas yang sering dikira menjadi pemain dengan menit bermain terbanyak di Eropa, ternyata masih ada Dan James yang justru mengungguli rekan-rekannya. Ini menunjukkan bahwa kejutan dapat terjadi dalam sepak bola, dan faktor-faktor yang mempengaruhi menit bermain sangatlah kompleks. Semoga semua pemain timnas dapat selalu berkompetisi di liga-liga Eropa maupun Amerika Latin. Sebaiknya hindari Liga Indonesia dulu deh, karena kualitas masih sangat jauh berbeda. Semoga semakin banyak pemain timnas yang bisa berada di liga-liga top dunia, biar semakin maju sepak bola Indonesia. John Hartman juga terbantukan seandainya para pemain ini terus menunjukkan prestasinya di liga-liga top dunia. Selamat bertugas John Hartman. Tetap semangat. Vamos!